Dari Ibu Hamidah dari Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah, apakah pengurusan jenazah yang positif COVID-19, yaitu yang tidak dimandikan akan tetapi disolati, yang dilakukan oleh tim medis itu disahkan oleh syariat? Madhab atau ulama mana yang mensahkan? Terima kasih atas jawabannya, Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang saya muliakan, orang muslim meninggal karena wabah COVID-19, dia orang yang dimuliakan, mendapat makom syahid, derajat orang yang syahid di sisi Allah. Ya, orang yang meninggal karena wabah COVID-19, saya ulangi, dia meninggal karena wabah COVID-19, itu dia tinggi, ya, derajatnya tinggi, seperti orang yang mati syahid, luar biasa. Karena itu, ya, mohon dari semua kaum muslimin kesadarannya, ya, jangan kita berpandangan buruk kepada orang yang meninggal karena COVID-19. Justru mereka ini derajatnya tinggi di sisi Allah, ya, makomnya tinggi seperti makom orang yang mati syahid. Ya, kita tidak boleh, ya, berpandangan sebelah mata atau berpandangan buruk kepada kaum muslimin yang meninggal terkena wabah ini. Ini penting sekali, apalagi sekarang ada marak, ya, isu-isu penolakan jenazah COVID, jenazah positif COVID-19 ini. Nah, ini nggak boleh. Kaum muslimin harus menghormati jenazah muslim, ya, apalagi para medis sudah menyiapkan sistem pemakaman yang aman, yang sudah safety. Maka jangan masyarakat mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab. Nah, orang-orang yang kurang memiliki wawasan agama, apalagi kalau dia sengaja itu untuk membuat gaduh, maka terancam dosa besar di sisi Allah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu merusak, memfitnah, ya, kaum muslimin muslimat, ya, maka dan mereka tidak segera taubat, nah, maka kalau mereka itu meninggal belum taubat, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena itu, ya, kaum muslimin yang dicintai Allah, dirahmati Allah, apabila ada jenazah positif COVID-19 itu jangan ada penolakan pemakaman. Ya, izinkan, ya, tidak ada wabah atau penularan dari jenazah yang sudah dimakamkan tersebut. Kemudian apabila seorang yang muslim itu meninggal dunia karena COVID-19 dan para medis sudah menjalankan prosedur yang difatwakan oleh para ulama, baik itu MUI, ya, maupun ulama-ulama dari lembaga yang lain, maka itu sudah menjatuhkan fardu kifayahnya. Satu orang saja, laki-laki, baligh, berakal, dia ngurus jenazah muslim cukup. Ya, umpamanya dimandikan, oh nggak bisa dimandikan, ditayamumi, ditayamumkan. Oh nggak bisa ditayamumkan di kulitnya, di kafannya. Para ulama, ya, itu sekarang mereka fatwanya ditayamumi di kafannya. Ya, dari MUI begitu. Ya, nah ini kalau sudah ada yang ngurus satu orang saja, maka fardu kifayahnya sudah jatuh. Dan mereka yang menjalankan tugas fardu kifayah itu perlu kita apresiasi. Gara-gara dengan jasa mereka itulah kita nggak kena dosa. Alhamdulillah, wis ono sing nyolati, wis ono sing ngurusi sampai dimakamkan, kita nggak dosa. Terima kasih kepada mereka, tim medis, ya, ya, relawan-relawan COVID-19 ini luar biasa. Satu muslim saja mereka
yang ngurus jenazahnya sampai disolati kemudian dimakamkan, itu sudah jasa yang besar, pahala yang besar, dan fardu kifayahnya sudah terjatuhkan sehingga kita semua nggak kena dosa. Ya. Nah, walau adapun masalah disolati atau tidak, itu memang ada perbedaan ulama. Kalau ada jenazah tidak bisa ditayamumi, ya, apakah itu disolati atau tidak disolati? Ini khilaf. Mungkin dikiaskan oleh para ulama tentang kasus yang diberbedakan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Ya, kalau ada kasus seseorang meninggal dunia, ya, mohon maaf, dia belum muslim, meninggal dunia sementara dia belum dikhitan, ya. Ini ada permasalahan, ya, apakah dia itu nanti dimandikan, setelah dimandikan untuk bagian ujung kemaluannya yang belum dikhitan itu tentunya tidak bisa kena air karena dia sudah jenazah, ya, dibuka pun sulit, mohon maaf. Maka sebagian ulama untuk menggantikan penyiraman ujung kemaluan si mayit ditayamumi di wajahnya dan tangannya lalu disolati, ya. Sebagian ulama yang lain, ya, tidak perlu ditayamumi, maka tidak usah disolati, ya. Ini perbedaan ulama di sini bisa diambil sebagai pilihan mana yang lebih mudah, dan itu sudah difatwakan oleh para ulama. Maka kita cari yang memudahkan, jangan cari yang menyulitkan. Salah satu sikap penting dalam akhlak Nabi, apabila beliau dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih yang paling mudah. Sekali lagi, kalau Nabi dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih yang paling mudah selama tidak suatu dosa. Ya, kalau dosa, Nabi paling nggak mau. Dosa, Nabi paling jauh. Ya, dua pilihan sama-sama nggak dosa, maka Nabi pilih yang paling gampang, yang paling mudah. Ikuti kanjeng Nabi, maka kita akan bahagia duniawi dan ukhrawi. Wallahu alam, walhamdulillah rabbil alamin.